Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah menyempatkan waktu untuk bersama belajar di perguruan, di majelis pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Semoga Allah memberikan ridhonya di dalam kita istiqomah menjalani ilmu di perguruan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Okay. Sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin menerangkan kembali ya, bahwa kita di sini duduk bersama. Oke. Di sini kita murid semua. Saya pun juga masih murid. Jadi kita sama-sama belajar ya. Jadi saya ini tidak mengaku dan tidak berani mengaku sekali-kali menjadi guru ya. Karena sudah kami terangkan bahwa guru yang hakiki, guru yang sejati, dia yang khadim, bersifat cahaya, ialah hakikat Muhammad sebagai wakil tajalinya Zat yang maha suci ya. Dialah cahaya penuntun, cahaya kebenaran. Oke. Jadi di sini kita biasa saja ya. Belajar santai. Ya, santai tapi serius. Ya. Jadi kita akan berusaha memulai dari awal karena banyak yang masih berstatus murid baru ya, yang belum paham apa sih yang diajarkan oleh perguruan ya. Bagi yang sudah paham, kami mohon bersabar ya. Karena kita usahakan mulai dari awal supaya murid yang baru tidak bingung ya. Apa sih yang diajarkan perguruan? Perguruan mengajarkan pendalaman akidah ya. Karena di Islam ada dua sumber ajaran yang menjadi pacuan di dalam ibadah sehari-hari ya. Yang pertama akidah, yang kedua syariah ya. Akidah ini merupakan pondasi dasar untuk beramaliyah syariah nantinya. Seperti itu. Oke. Sekedar contoh, ketika seorang muslim hanya mempelajari dari segi syariahnya saja tanpa mendalami dan memahami dengan benar akidah, maka ketika menjalankan ibadah seperti sholat, ketika berpuasa, ketika menunaikan zakat, okay, dan selanjutnya ketika menunaikan haji, tidak memahami arti makna hakikinya, tidak memahami tujuannya. Okay. Kita ambil contoh bab sholat ya. Sholat wajib 5 waktu. Ketika
seorang muslimin atau muslimah menjalankan sholatnya tanpa mempunyai dasar akidah, maka sholatnya tidak mempunyai efek. Jadi tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan itu banyak terjadi di akhir zaman ini seperti itu, ya. Jadi orang banyak taat menjalankan sholat 5 waktunya, rajin jamaahnya, rajin juga gibahnya, ya, rajin maksiatnya, rajin kuburnya. Jadi konteksnya akhirnya sholat ini hanya menggugurkan kewajiban saja. Kan sudah dikatakan sholat itu mencegah. Berarti ketika kita menjalankan sholat dan setelah selesai sholat kita membawa sifat kebaikan, kan seperti itu. Ini yang tidak dipahami. Oleh sebab itu belajar agama ini sangat penting agar mempelajarinya secara sempurna. Ya, syariahnya boleh dikejar, ya, sampai dapat gelar lah, ya, sebagai ustadz atau ustazah, sebagai kiai, ya, atau mempunyai gelar LCMA, boleh, silahkan. Tapi jangan lupa dasar akidahnya kejar juga. Kan seperti itu. Akidah ini nanti menjurusnya ke tauhid, ya. Menjurusnya tauhid ke kenal diri, lalu kemudian mengenal Tuhannya. Itulah dikatakan ma'rifatullah, ya. Jangan sampai terdengar asing ilmu ini, ya. Karena ketika Rasul mendapatkan wahyu, mendapatkan pangkatnya kenabian di usia 40 tahun, ya, ingat ya, ini sejarah yang jarang diungkapkan. Rasul diangkat di umur 40 tahun, ya. Kemudian di Isra Mi'rajkan umur 51 tahun. Dikala waktu itu akhlak orang-orang di Arab Saudi seperti akhlaknya orang jahiliyah. Banyak kesirikan-kesirikan yang dilakukan. Banyak yang menyembah berhala, banyak yang menyembah api abadi. Nah, selama 11 tahun Allah turunkan Nabi dan Rasulnya untuk yang pertama memperbaiki akhlak, adab, budi pekerti agar bisa luhur baik. Ya, seperti itu, ya. Kemudian dilanjutkan dengan mengajarkan, mengenalkan apa itu akidah, siapakah yang disembah, siapakah hakikat diri sendiri. Nah, ingat, itu yang diajarkan Rasul sebelum di Isra Mi'raj. Kan harus paham, jangan terasa asing ilmu ini, ya. Dan yang diajarkan di perguruan ini termasuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa dikatakan Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah itu yang mengetahui. Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin.